Kan ini udah disebutin semua. Iya, iya. Kan ntar tinggal diolah lagi. Kan video review gadget gitu doang, sama semua sebenarnya. Iya sih. Iya. Tahu nggak ada opininya, cuma bacain spek. Oke, jadi action. Hi, I'm Wisnu Kumoro. Good evening. And welcome back to my video. Dan di video kali ini kita mau gibah. Ya, gimana? Tapi gibahnya bukan gibahin orang. Kalau Gibahin apa? gibahin orang, nanti kita jadi batal puasa. Kita gibahin yang memang nggak bisa bales. Kita gibahin handphone. Dan kali ini kita mau gibahin Samsung Galaxy A72. Kerja sama artis Pak penyanyi. A72. Yang oke itu. Milih TV apa Tika? Saya mah merem lah. Gimana aja, ayo. Maksudnya? Yang mau sama saya aja. Maksudnya mau sama bapak apa? Nyanyi. Mau nyanyi, Iya. kan? Mau nyanyi maksudnya. Iya. Ya. Dan ini smartphone juga bisa diajak nyanyi, Pak. Hah? Bisa, karena ini salah satu keunggulannya adalah speakernya bagus. Oh iya sih. Speakernya bagus, dia bisa dual speaker, Pak. Atas Iya. dan bawah tuh bisa bunyi. Atas dan bawah. Tar dulu banget ya. Sampai kendor mikrofon gue denger itu. Jadi ini ada dual speakernya. Oh, dua. Ada dual speakernya. Oke, Dan dimana selain tuh? itu ada beberapa alasan lagi nih, Pak. Kenapa? Alasan kenapa kalian sebaiknya beli A72 bukan tipe yang lain, karena sebenarnya A72 ini keluarnya berbarengan dengan dua saudaranya yang lain. Ya, A52 dan A32. Ya, dan ini punya keunggulan tersendiri dan unik menurut gue. Dan ini juga menjawab pertanyaan orang-orang yang bingung. Ya. Kenapa gue harus beli A72 padahal sama A52 itu kayak deket banget, mirip banget. Lebih murah A52. Ya kan? Lebih pas di tangan ukurannya A52. Terus kenapa sih gue harus beli A72? Nah, kita akan bahas di sini. Selain si dual speaker tadi. Oh iya, karena sebenarnya memang ada bedanya. Ada bedanya. Iya. Jadi kita akan gibahin di sini. Kita gibahin mulai dari sisi hal yang paling dasar dulu ya. Ya, apa Banyak tuh? yang bilang ini dibandingin A52 cuma beda ukuran aja kok, Pak. Selebihnya sama. Betul. Bahkan kalau boleh presisi, beda 0,2 inci aja. 0,2 inci aja layarnya. Kalau A52 itu 6,5 inch, ini 6,7 inch. Ya. Dan layarnya tipenya sama ya. Sama-sama Super AMOLED, sama-sama Full HD+, dan sama-sama fingerprint under display. Ya. Jadi sama-sama bagus, cuman beda ukurannya sedikit kalau masalah layar. Oke. Dan kalau misalkan nih dipakai main game, nih karena Bapak gamer Oh, iya, kan ya. iya. Bapak sering mainin banyak hal ya. Game aja sih, nggak banyak hal sih. Contohnya apa aja Bapak main? Main jauh-jauh, Gue serius nanyanya. main PUBG lah. Main PUBG paling sering ya. Iya. Ini enak nggak sih layarnya kalau dipakai buat main game PUBG kalau menurut lo? Layar 6,5 inch ke atas tuh ukuran ideal sih buat main PUBG. Minimal Ukuran 6,5 ideal, ya? inch. Ya, dan ini layarnya flat. Flat. Dan itu untuk beberapa game, terutama yang intens gue nyebutnya, dan yang butuh responsif tinggi, itu lebih enak. Betul. Karena sampai pojok-pojok, apalagi kalau kalian mainnya tipenya apa? Claw Claw finger ya. Ini banyak anak sekarang kalau main game begini tangan ya. Gue juga bingung, gue nggak biasa main kayak gini jujur aja. Rata-rata main game FPS atau MOBA sih. Lo begini juga kan mainnya? Iya, 4 jari. Meskipun kalau dibilang kenapa cuman Full HD+, menurut gue di rentang dan segmen ini pas-pas aja sih. Karena kalau dikasih layar QHD yang misalkan. agak boros, kasihan nanti. Dan buat apa? Di pemakaian juga pasti diturunin. Betul. Mending dikasih refresh rate 90 Hz. Nah, ini ada kan? Ada, sama Di sini kayak ada di refresh 52. rate yang cukup tinggi. Ya. 90 Hz dan pengaturannya ada di bagian display, ada motion smoothness. Ya. Ini ada high, ada standard. Apa? Hai. Kasih majalah. Wah, Aduh. Majalah high. Saya maunya majalah gadis. Kawanku. Bobo. Hah? Bobo gadis sama kawanku. Itu nama majalah di masa lalu. Iya. Dan kemudian juga di sini terkait sama layar ada fingerprint di Under display. Dan meskipun kalau untuk fingerprint di layarnya Samsung antara memang beneran secure, karena memang secure loh, lo ganti jari yang lain tuh nggak bisa. Tapi jadi lebih lama kalau dibandingin sama merek lain sebenarnya. Nah, itu Harus benar. gua akui ya, entah itu face unlock-nya, entah itu biometriknya, Samsung tuh sedikit lebih lambat. Apalagi kalau makainya itu udah lama ya. Kayak misalkan baru pertama diregis nih. Itu masih responsif. responsif dan cepat. Nanti udah selang seminggu pakai gitu, pasti ada. Itu selang ya? Jadi agak panjang. Selang. Nggak pakai selang gitu, pasti rentang waktunya. Oh, rentang waktu. Diseling. Itu seling.
Suling. Atau Gue nggak ngerti apa yang terjadi, tapi gue mengalami seperti itu. Atau gini kali Pak, si fingerprint itu ngebacanya nggak langsung, dia ada kayak Verifikasi dulu. ngelot dulu, baru habis itu balikin ke si handphonenya baru bisa dibuka. Malah Mungkin kadang ya, sering mungkin gagal ya. gua. Kita nggak tahu, karena di sini juga ada sistem proteksi namanya Knox. Knox. Ya, dan itu memang teruji banget. Itu sebenarnya lebih berasa kalau kalian pakai yang enterprise. Jadi ini memang kantor kalian satu kantor pakai smartphone Samsung semua, itu bisa diatur pakai Samsung Knox. Itu bisa. Dan itu lebih safety lagi smartphone-nya dan lain-lain, dan itu lebih berasa. Tapi kalau untuk consumer normal, mungkin nggak terlalu berasa si Samsung Knox itu. Cuma ada. Jadi artinya secara proteksi sebenarnya Samsung tuh lebih secure. Ya lebih matang kalau gue nyebutnya. Udah siap ke level yang lebih tinggi karena udah mensupport untuk sampai enterprise level sebenarnya. Iya, betul. Gitu. Itu ada beberapa hal. Kemudian kita bahas apa lagi nih? Itu untuk layar. Kemudian udah keamanan, bahkan kita udah bahas juga nih ya. Iya. Kita gibahin apa lagi nih Pak? Dari ini- sisi apa lagi? Ini sama-sama punya IP rating 68 kalau nggak salah. 67. IP67. Ya. Iya, IP sama kayak rating A52 ya? Sama. Persis A52. Jadi bisa dicemplungin Heeh, ke dalam air heeh. dalam waktu 30 menit untuk kedalaman 1 meter. Ada beberapa syarat airnya. Pertama, bukan air sabun, Bukan air keruh, bukan air keringat. bukan air supply. Air supply ntar goodbye. Jangan air mata. Iya, nggak bisa juga, apalagi bisa. air conditioner. Waduh, Dingin. asik. Iya, dingin nggak nanti. bisa. Nanti Iya. nyetrum. Dan dari mana tuh awalnya tuh? Dari IP rating. IP67 ya. Iya. Jadi ini tuh secara definisi IP676 itu adalah rating Ketahanan tertinggi untuk debu ya, solid object. solid object. Jadi benda padat gitu. Jadi ketahanan, sebenarnya ketahanan dibilang bukan ketahanan komponen, bukan ketahanan bodi belakang depan, bukan. Tapi ketahanan penyumbat-penyumbat yang ada di lubang-lubangnya. Port-portnya atau Iya. lubang-lubangnya. Itu tahan untuk tidak kemasukan solid object di level tertinggi. Angka 6 itu level tertinggi. Taruh, solid object nih banyak banget nih. Iya, memang batu kali. Oh, secara Terus berat tidak masuk tank. juga. Heeh. Pak, tank yang kecil aja tank top tuh nggak masuk, apalagi tank yang gede. Oke, jadi pokoknya benda-benda yang padat lah. Tapi kalau cairan dia cuma sampai di level 7. 7. 7 itu artinya adalah tahan terhadap rembesan. Rembesan. Berarti kalau buat ada genteng bocor, nambahnya pakai A52 atau 72 nih, A52. Bisa. Cat pas dipaku bocor. Nembus dipaku lagi yang nggak Nggak bisa dipaku. dong. Jadi apa namanya? Ini cuma bisa menahan untuk rembesan aja, Pak. Cipratan. Iya, selama durasi yang singkat. Artinya kalau kalian celupin ini ke dalam air tawar gitu ya, misalkan nggak sengaja kecemplung di saat lagi cuci tangan, lagi wudhu misalkan, terus nyemplung di baskom. Wudhu di baskom. Gue nggak ngerti air tawar kondisinya gimana ya? Nyemplung nggak sengaja tuh kemana coba? ke di wastafel. Bak mandi. Di wastafel. Wudhu di wastafel kakinya naik dong. Iya, makanya kalau Bukan ya? kan nggak kerendam. Betap Ya. air sabun. Apa? Betap itu air sabun. Iya sih. Makanya gue agak bingung kondisi apa sebenarnya. Kehujanan. Oh, kehujanan. Tapi kok kehujanan itu harus hati-hati. Karena IP67 itu sebenarnya tahannya tadi gue bilang rembesan di saat kondisi terendam. Berarti dengan tekanan air yang tertentu ya, Iya, bukan yang tekanan air rendah. bukan yang ditekan terus-terusan. Enggak, kalau ditekan terus-terusan ntar dia nggak kuat terus curhat biasa di sosial media. Nge-spill dia. Enggak yang gitu. Oh, enggak, beda ya? Iya. Beda. Jadi tekanannya nggak boleh tinggi. Beda. Jadi bukan di spray, bukan di shower. Makanya gue agak bingung kalau di hujan itu kan mungkin ya kalau lo pakai ini buat aduh hujan terus lo begini. Tetap basah. Bapak orangnya basah, handphonenya basah. Ini juga punya keunggulan katanya bisa tahan baterai sampai 2 hari Dalam pemakaian? dalam pemakaian dengan syarat dan kondisi tertentu. Secara marketing mereka bilang tahan sampai 2 hari. Ya kalau cuma sekedar ngecek sosmed atau apa ya mungkin bisa karena baterainya 5000 mAh. Betul, tapi ini memang gue salut dengan kemampuan idling time-nya, Pak. Ini terakhir gue charge tadi pagi. Memang nggak ada nomornya sih di sini. Tapi gue pakai wifi terus-terusan internet. Nyangkut wifi. Dan nyala. Ini kita syuting hampir maghrib ya. Dan ini baterainya masih 99%. Jadi idling time-nya Oke banget. oke banget. Jadi kalau kalian di rumah doang pakai wifi, terus internet aktif sekalipun tapi nggak banyak kegiatan yang terlalu heavy,
menurut gue ini memang beneran bisa tahan lama banget baterainya. Nah itu dia kayak gue bilang tadi, karena baterai itu 5000 mAh. Iya. Ini jadi salah satu yang beda juga dari A52. Karena A52 tuh cuma 4500. Bedanya mungkin kedengaran tipis, tapi kalau dipakai pemakaian cukup signifikan. Plus ini juga yang paling penting nih, Apa? chargernya. Chargernya, khususnya charger bawaan ya? Iya, charger bawaan si Samsung Galaxy A72 ini. Apa bedanya Pak? Karena dia beda sama adik-adiknya yang lain. Beda sama A32, beda sama A52. Oke, Ini A72 udah itu? 25 watt. Dan bentuknya seperti ini. Ini kalau kalian beli harganya sekitar 300 ribuan ya? Betul. Tapi di Galaxy A52 itu kalian tidak akan mendapatkan hal yang nggak dapetin di sini. Apa? Case. Case-nya nggak ada di sini. Iya. Jadi kayak semacam trade off. Kalau kalian beli A52, kalian dapat casing, gel gitu, yang jelly case, Tapi chargernya 15 watt. tapi chargernya 15 watt. Sedangkan di sini kalian dapat charger ini yang memang ideal untuk ini, 25 watt. tapi nggak dapat case. Jadi paling itu beberapa hal. Kemudian ada lagi nggak Pak? Ada dong. Apa tuh? Kamera. Kameranya ini Iya. jadi unggulan juga ya karena ada OIS-nya. OIS ada di A52 juga ada OIS-nya. Lalu apa bedanya sama A52? Ada kamera telefotonya. Ada telefotonya dan di Iya. A52 nggak ada. A52 tuh kalau nggak salah konfigurasinya wide, ultra wide, depth sensor sama makro. Oke, di sini Konfigurasinya ada wide, ada telefoto, ada ultra wide, sama ada makro. ya, Depth-nya itu gabung sama makro di sini. ya. Jadi bisa dikira-kira ya sebenarnya depth kamera tuh kepake atau enggak. Oh. Bener juga sih. Bener juga. Dan gue sebenarnya udah ngejajal juga nih Pak smartphone ini untuk real life test. Jadi Oke. gue ada acara keluarga kemarin, bokap gue ulang tahun. Secara natural aja kayak orang-orang, bukan kayak reviewer ngambil sampel. Bukan diniatin lah ya. Bukan diniatin, karena kalau reviewer ngambil sampel foto itu kan niat tuh. Betul. Kayak dibikin pokoknya yang artistik gimana, yang Estetik. bagus gimana, yang komponennya lengkap, kayak lightingnya begini-begini. Gue nggak tuh, gue jajal aja pokoknya. Kondisi begini ya gue rekam karena gue tujuannya buat mengabadikan momen aja gitu. Dan gue udah ngerekam pakai smartphone ini dan kita bisa lihat bareng-bareng nih Pak, gue sama lo nih. Gue untuk video nggak ada komplain sama sekali. Sekalipun ini gelap, sekalipun gimana, nggak ada komplain. Bagus semua hasilnya, gile. Itu resolusinya apa, Pak? Ini memang gue ngerekamnya di Full HD doang, tapi 60 fps. Jadi lebih smooth. Oke. Dan gue memang udah prepare untuk bisa gue slow mo-kan juga jadinya gitu. Dan ini keren, maksud gue ngambil beberapa kayak single take gitu. Ini ponakan gue, kemudian juga nih ponakan gue ambil untuk single take. Dan ya hasilnya oke. Dan ini gue capture Dari saat rekaman video. Oh iya. Jadi perekaman video gue capture dan hasilnya oke banget. Jadi kalau untuk video keren banget. Serius, A72 keren. Gue senang banget sama hasilnya. Gitu. Jadi gue ngerasa wah ini udah oke lah gitu. Untuk video depan maupun belakang. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk foto gue merasa masih agak ya belum memenuhi kebutuhan gue aja sih. Ya mungkin ada improvement yang bisa dikasih lebih lanjut lagi kali ya di Iya. seri-seri pendatangan nanti. Iya, dan untuk lain-lainnya kayak untuk audio perekamannya menurut gue ini udah oke banget. Karena FYI, gue dan Divi sangat suka dengan seri sebelum dari ini. Ya, A71. Samsung Galaxy A71 adalah smartphone favorit kami berdua di tahun 2019 akhir sampai 2020 awal. Ya. Ya, A71 itu keren banget untuk seri A dan A72 bisa gue bilang sebenarnya meneruskan itu. Iya, ada nurunin legacy dari A71 terus pasti ada di sini tapi juga dengan nambah beberapa improvement. Ya, gitu. Meskipun jarak atau signifikansi dari A71 ke A51 dan A72 dan A52 itu makin tipis. Iya. Dulu A71 A51 kalau lo disodorin, lo bisa jelas banget tahu bedanya. Iya. Sekarang A72 A52 disodorin ke lo, mungkin lo mikir-mikir banget karena kayaknya A52 deh. Kalau nggak perlu banget layar yang gede, nggak perlu banget baterai yang lebih gede sedikit, Atau bisa suka ngambil bentuk yang A52. lebih mungil? Iya, lebih compact walaupun cuma beda 0,2 inch itu bisa pilih A52. Betul. Tapi kalau misalnya emang gamer suka layar lebih besar, Baterai perlu lebih yang gede. lebih gede, perlu kamera telefoto, ya bisa ngambil si Samsung Galaxy A72. Iya, untuk perekaman hasil videonya menurut gue sama aja. Sensornya 52 sama. dan A72 sebenarnya jadi ya bener-bener tipis banget, makin tipis nih. Gue makin bingung A72 positioningnya mulai disamai oleh adiknya. Bedanya makin tipis, Iya. margin harganya hampir sama. Beda 1 juta. Makin dekat ya bisa dibilang ya. Iya. Jadi ya balik lagi pilihannya kepada kalian. Ini adalah sedikit hal-hal yang bisa kami bagikan sebelum kalian memutuskan untuk beli. Ya. Dan kalau gue lihat berarti Samsung nih makin kesini
serinya mulai berantakan lagi. Tapi tetap lebih rapi, nggak seberantakan Ya dulu ya, J7. seri J berakar kemana-mana. Tapi ini udah mulai bahaya nih. Sedikit Bahaya nih. Kita lihat dulu nih tahun 2021 apakah serinya di Indonesia akan berantakan kayak dulu. Sampai gue bingung mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Secara positioning gue bingung. Ini kita lihat nih, karena udah mulai tipis-tipis juga bedanya. Gue beli emak gue lagi itu. Yang J series gue beli buat emak gue lagi. J yang mana? Gue juga beliin bokap gue. J6, J6. Gue J2 Prime. Wah. Handphone legendaris itu. Legendaris itu. Gokil. Sekian untuk video kali ini ya. Kalau kalian mau beli A72, gue kasih link directnya ke websitenya Samsung, silahkan dicek aja. Atau kalau kalian mau beli di toko favorit kalian, silahkan aja ya. Gue nggak menghalangi karena kalau Samsung mah harganya juga nggak bakal mahal-mahal, relatif segitu, dekat-dekat SRP-nya lah. Ya, nggak jauh-jauh beda lah. Jadi silahkan dicek aja di deskripsi. Tapi juga cek channelnya Digitainment. Ya, karena Digitainment belum bikin. Gue pikir udah. A52 udah ya. A72 belum bikin. Belum bikin. Habis ini bikin berarti ya? Tergantung. Kalau sempat. Kan ini udah disebutin semua. Iya. Kan ntar tinggal diolah lagi. Kan video review gadget gitu doang, sama semua sebenarnya. Iya sih. Iya. Tahu nggak ada opininya, cuma bacain spek. Oke, jadi sekian daripada kita makin ngelantur. Ya, jangan lupa buat subscribe ke channelnya Gadgetainment di youtube.com/gadgetainment atau juga follow Instagramnya di @gadgetainment_team. ya, dan juga follow Instagramnya di @divianza. Nggak siap dia. Iya, gue ingetnya podcast aja. Kalau podcast aneh-aneh namanya soalnya. Iya. Dan juga di Instagram gue dan juga di TikTok gue dicari aja Wisnu Kumoro. Kalian akan ketemu nanti. Dan ya, Wisnu Kumoro pamit. Devi cabut. Dadah. Bye.